Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap untuk sekolah Minggu? Kalau sudah siap, berarti di depan adik-adik sudah siap Alkitab, buku catatan dan alat tulis. Dan saatnya sekarang kita mau sekolah Minggu. Sebelumnya, kakak ajak untuk adik-adik berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mau sekolah Minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, memberkati sekolah Minggu ini, agar setelah sekolah Minggu kami pun bisa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik membuka Alkitab dari 2 Raja-Raja 2 ayatnya yang ke-1 sampai ke-18. Kakak ulang ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Sudah membukanya semua? Kita akan membaca Alkitab dari judul perikop Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dengan angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Hai Elisa, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tengah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak,
tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyak-koyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Adakah adik-adik yang mengenal tokoh Alkitab yang tadi kita sudah dengarkan? Siapa ya tokoh cerita yang tadi kita baca? Ada Nabi Elia, ada juga Elisa, dan nabi-nabi yang lainnya. Apa sih yang terjadi adik-adik? Ya, pada minggu hari ini kita belajar dari ceritanya Nabi Elia yang terangkat ke sorga adik-adik. Kenapa ya Nabi Elia bisa terangkat ke sorga? Karena Nabi Elia itu sangat setia kepada Tuhan dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Elia pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, apakah Nabi Elia menolaknya? Enggak adik-adik, Nabi Elia tetap setia untuk taat pada perintah Tuhan. Nabi Elia tetap mendengarkan Tuhan. Nabi Elia berjalan dari Gilgal ke Betel, terus kemana lagi? Ke Yeriko sampai ke sungai Yordan adik-adik. Dia tetap setia pada Tuhan. Dan di samping Nabi Elia yang sudah setia pada Tuhan, ada juga yang setia kepada Nabi Elia. Siapakah itu adik-adik? Ya betul, yaitu Elisa. Elisa juga setia kepada Elia. Kemanapun Nabi Elia pergi, ada Elisa yang menemani. Sampai-sampai Elisa juga menemani Nabi Elia di saat-saat terakhir ia naik ke surga. Apa yang dia lihat adik-adik? Iya betul, ada kereta berapi dan kuda berapi yang menyala-nyala yang memisahkan Nabi Elia dan Nabi Elisa. Setelah itu Nabi Elia sudah tidak terlihat lagi oleh Elisa. Nabi Elia sudah terangkat ke surga dan hanya tersisa Elisa adik-adik.
Wah, mengagumkan sekali ya. Dalam Perjanjian Lama hanya ada 2 tokoh Alkitab yang terangkat ke surga, yaitu Nabi Elia dan Henokh. Dan saat ini kita belajar dari Nabi Elia adik-adik. Apa sih yang kita pelajari dari Nabi Elia? Nabi Elia semasa hidupnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan. Nabi Elia menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap setia pada Tuhan dan dia tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Bagaimana sih adik-adik kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Dengan mencontek kakak? Enggak ya adik-adik. Dengan bolos sekolah? Apakah begitu? Enggak ya adik-adik. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Dengan berdoa, rajin berdoa, mulai dari bangun tidur, mau makan, ketika adik-adik senang, ketika adik-adik sedih, kita harus berdoa, kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena semua yang kita sudah punya ini, itu Tuhan yang sudah memberikannya. Apalagi adik-adik selain berdoa, baca Alkitab. Dengan kita baca Alkitab, kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan adik-adik. Dan jangan lupa apa? Setelah membaca, kita harus melakukannya. Tadi sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, rajin-rajin ke sekolah minggu adik-adik. Meskipun saat ini kita hanya bertemu lewat layar, tapi kita harus rajin ke sekolah minggu. Oke adik-adik? Nah, tadi kita sudah apa? Berdoa. Apalagi? Baca Alkitab, rajin ke sekolah minggu. Dan juga jangan lupa apa? Lakukan firman Tuhan adik-adik. Lakukan dimanapun adik-adik berada. Di rumah harus taat sama orang tua, harus sayang sama kakak adik. Di sekolah harus hormat sama guru. Gak boleh nyontek. Apa? Gak boleh nyontek. Karena itu tidak baik. Terus apa lagi? Gak boleh jahat sama teman-temannya. Gak boleh bully teman-temannya. Ingat, gak boleh bully teman-temannya. Kita harus mengasihi sesama manusia adik-adik. Dengan kita mengasihi sesama kita, kita juga mengasihi Tuhan. Iya benar. Dari Nabi Elia kita sudah belajar untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang mau kita pelajari juga dari Elisa adik-adik. Bapak Elisa itu sangat taat sekali kepada Nabi Elia. Dia setia sekali sama Nabi Elia. Sampai Nabi Elia terangkat ke surga, siapa yang menemani adik-adik? Ya betul, Bapak Elisa. Bapak Elisa sangat setia sekali sama Nabi Elia. Dari Bapak Elisa kita mau belajar apa? Tetap setia adik-adik, tetap taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap taat, tetap setia pada Tuhan. Meskipun misalnya ada temen adik-adik yang ngeselin, yang suka jahil, kita nggak boleh bales. Kita harus tetap mengasihinya. Meskipun kita kadang merasa orang tua kita kok suka ngatur, padahal kita mau main, masih asik dengan games kita. Tapi kita nggak boleh kesel sama orang tua kita. Karena apa?
Mungkin saat adik-adik bermain itu sudah keterlaluan adik-adik, sudah bukan jamnya bermain. Adik-adik harus makan atau adik-adik harus mengejar pelajaran yang besok adik-adik pelajari. Jangan sampai keasikan main, tugas-tugasnya nggak dikerjain. Jangan sampai keasikan main, tapi adik-adik lupa makan. Nanti jadi sakit. Kalau sakit, siapa yang sedih? Siapa yo? Orang tua adik-adik akan sedih. Jadi apa? Harus taat, harus setia ya adik-adik. Gak boleh melawan orang tua. Oke, jadi dari minggu ini kita belajar apa adik-adik? Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Tuhan seperti Nabi Elia. Dengan cara apa? Berdoa. Terus baca firman Tuhan. Rajin-rajin ke sekolah minggu. Terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa ya, udah didengerin, udah dibaca, harus dilakukan. Setelah itu apa? Kita belajar dari Bapak Elisa, yaitu setia dan juga taat. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, cukup sampai di sini sekolah minggu kita. Jangan lupa untuk menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan dan juga tetap taat dan setia. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Nabi Elia dan Bapak Elisa yang mau menjaga hubungan baik dengan Tuhan, yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan, yang mau taat dan setia pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat dan setia walaupun teman-teman kami ngeselin, walaupun kami kadang suka kesel dengan orang tua kami, tapi kami mau taat pada perintah orang tua kami karena kami tahu apapun yang orang tua kami ajarkan itu yang terbaik untuk kami, Bapak. Bapak, terima kasih. Sebentar sekolah minggu akan kami akhiri. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, memberkati sekolah kami, menjaga keluarga kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu adik-adik.